الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kita akan melanjutkan 40 karakteristik yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, yaitu adalah membahas tentang golongan yang ke-18, yaitu adalah golongan orang yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Pada pertemuan 1 bulan yang lalu, kalau tidak salah kurang lebihnya, kita tentunya sudah membahas bahwasanya semangatnya Kitabullah itu adalah semangatnya mempersaudarakan. Dan semangatnya as-sunnah itu adalah semangatnya untuk mempertemukan dan menjadikan kita sebagaimana sanak kerabat dan keluarga. Itulah yang dibangun oleh Kitabullah dan sunnah. Kitabullah dan sunnah secara efektif telah membuktikan bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Mereka berbeda geografisnya, mereka berbeda dengan wilayahnya, iklimnya, dan bagaimana suasana tempat mereka yang berlatar belakang beragam. Makkah itu merupakan latar belakang masyarakat pedagang di mana mereka banyak sekali mendapatkan tamu dari luar wilayah Makkah, berbeda dengan kota Madinah. Maka mayoritas penduduknya adalah petani dan sesungguhnya mereka tidak banyak kedatangan tamu dari luar wilayah mereka. Tapi Islam itu mempertemukan mereka, mempersaudarakan mereka, dan menjadikan kekuatan yang besar. Allah memberikan kemenangan demi kemenangan. Kapan? Kalau ketika antara muhajirin dan ansor sudah berjumpa dan sudah bersaudara. Akhirnya perang Badar dimenangkan, perang Uhud seri, perang Khandaq menang, sampai terjadinya Fathu Mekah. Dan kalau kita teliti dan detail melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan diraih sama kaum muslimin, Allah memberikan anugerah kemenangan demi kemenangan. Ketika kaum muslimin sudah mengesampingkan tentang masalah permusuhan, dan ketika mereka sudah memprioritaskan tentang persaudaraan sebagaimana muhajirin dan ansor, hadiahnya cash dan kontan dari Allah. Mereka menjadi kaum muslimin yang ditakuti dan membuat segan musuh-musuhnya Allah. Dan itulah anugerah yang besar bagi setiap persaudaraan. Itulah yang menjadikan kita paham, tidak ada agama yang paling besar spiritnya untuk membangun persaudaraan kecuali adalah Allah, adalah agama Islam. Dan tidak ada sunnah yang paling kuat mempersaudarakan kita kecuali adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapapun yang mengklaim dirinya berada di atas sunnah tapi memiliki hobi untuk bermusuhan, memiliki hobi untuk saling menyesatkan, saling mengkafirkan, saling meruncingkan permusuhan dalam persoalan yang sifatnya ijtihadiyah, pada dasarnya dia tidak paham tentang sunnah yang dia klaim. Karena bukan itu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi pada kehidupan kita ketika kita mendapatkan originalitas ajaran sunnah dari beliau dan para sahabat. Makanya kita mendapati Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Makanya Allah menyampaikan di ayat yang terakhir pada surat Al-Fatah, Muhammad Rasulullah dan orang yang bersamanya keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah, tetapi mereka rahmat dan penuh kasih sayang kepada orang yang beriman. Karena pada dasarnya sunnah ini mempersaudarakan di antara kita. Makanya akhirnya kita menjumpai pula korelasi pada pembahasan ini. Bahwasanya akhirnya kita paham. Orang yang saling mencintai ketika mereka saling mengupayakan kebersamaan dan persaudaraan. Ketika mereka saling mencintai karena Allah. Menepis permusuhan, menepis pertikaian di antara sesama mukmin. Lalu mereka saling mencintai orang yang beriman karena Allah. Maka mereka mendapatkan salah satu jatah pahala yang besar. Jatah pahala itu adalah mereka dicintai oleh Allah. Karena salah satu jalan pintas untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, mencintai orang yang beriman semata-mata karena Allah. Ya. Nah, itulah yang menjadikan kita kemarin membahas dulu. Setelah kita memahami bahwasanya sunnah yang kita imani, lalu menjadi komitmen dan kewajiban kita untuk mengikuti sunnah pada perjalanan hidup kita, bahwasanya kita adalah dipersaudarakan oleh aturan kitabullah dan sunnah. Nah, itulah yang menjadikan kita pada pembahasan 1 bulan yang lalu kita bahas apa perkara yang menjadi hama, apa perkara yang menjadi virus, yang merusak nilai yang agung pada persaudaraan ketika kita diperintahkan saling mencintai karena Allah. Sebabnya apa sih kok permusuhan itu sekarang subur di mana-mana? Ya,
Bahkan kita menjumpai hari ini permusuhan itu mengalahkan persaudaraan yang luar biasa. Bahkan yang sangat aneh kita jumpai, kadang-kadang kalau ada orang begitu gampang menyesatkan, seakan-akan diwakili representasi dari Rasulullah dan para sahabat. Kalau ada orang yang mengajak bersaudara, seakan-akan representasi dari setan dan para pengikutnya. Seakan-akan wacananya sudah terbolak-balik. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Apa sih yang menjadikan akhirnya kita paham dulu? Hamanya itu apa? Mengetahui keburukan itu penting supaya kita mampu menjaga diri kita dari perkara-perkara keburukan itu. Lim tusyarra li syarri walakin litawaqih. Sebagaimana di dalam kaidah syair. Saya itu harus mempelajari keburukan supaya keburukan tidak menimpa kepada diriku. Dan kita harus tahu hama apa yang membuat persaudaraan itu tidak mampu tegak. Apa hamanya? Apa rumput liarnya? Yang menjadikan rumput liar itu menggerogoti suburnya tanaman persaudaraan yang harusnya kita bangun di dada dan hati kita. Maka kemarin kita sudah membahas setidaknya ada 4 penyebab gagalnya orang untuk saling bersaudara semata-mata karena Allah. Yang pertama yaitu adalah fanatisme kelompok yang kita baca di dalam surat Al-Baqarah 89. Ya. Kalau orang sudah dalam fanatisme kelompoknya, lalu menstandarkan kebenaran versi kelompoknya, kebenaran versi golongannya, kebenaran versi ustadz-ustadznya, maka sesungguhnya susah untuk bersaudara. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempersaudarakan kalau fanatisme sudah tumbuh subur pada hati manusia dan para penuntut ilmu. Itu kata para ulama. Ya. Gimana Ustadz mendapatkan persaudaraan Muhajirin dan Ansor? Ya kalau gurumu tidak memiliki fanatik, kalau dirimu tidak fanatik sebagai penuntut ilmu, ya insya Allah Muhajirin dan Ansor konsep idealnya bisa kita dapatkan kembali. Dengan satu syarat, hamanya itu harus kita bersihkan pada hati kita. Makanya maaf ya, tidak usahlah kita itu belajar sama orang yang tidak bisa mengajari kita tentang persaudaraan. Karena apa? Karena virus keburukan itu bisa menimpa kepada kita kalau kita tidak waspada. Maka sesungguhnya fanatisme kelompok ini merupakan salah satu di antara hal yang menghambat perjalanan suburnya hadirnya masalah persaudaraan di dalam kehidupan agama kita. Yang kedua, yaitu adalah karena tidak memahami tentang latar belakang perbedaan. Bahwasanya sunnah ini tidak menafikan perbedaan. Bahwasanya ketika kita berkomitmen beragama Islam, kita berkomitmen untuk mengikuti sunnah, maka salah satu konsekuensi ketika kita ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, konsekuensi ketika kita ittiba kepada sunnah Rasulullah itu juga harus memahami dan memberikan porsi pada tempat yang bernama perbedaan para ulama. Ya kalau kita tidak memahami perbedaan para ulama, kita menjadi orang yang paling kaku, sebagaimana kanebo kering. Lalu akhirnya apa? Menyikapi perbedaan sebagaimana menyikapi kesesatan. Padahal konteksnya adalah masalah perbedaan. Dan itu menjadi masalah yang luar biasa itu. Ini menjadi masalah yang sifatnya parah. Kalau itu terjadi pada kehidupan manusia. Akhirnya apa? Giginya rancing sama orang beriman. Digerogoti kehormatannya. Lalu membabi buta menjatuhkan kehormatannya. Hanya karena masalah ijtihad yang dia tidak perhatikan ketika tidak memahami ilmunya secara utuh. Ya kalau tidak paham ilmunya, jangan berlagak sok menjadi orang yang paham ilmu. Itu wasiat saya.